Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan dia untuk kedepannya gitu ya. Kondisi hubungan percintaan kalian untuk kedepannya akan bagaimana begitu ya. So, kita mulai aja. Ini aku udah shuffle kartunya, so kita langsung mulai. Dari 4 kartu pertama, kita berbicara dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sekarang ini, sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama kita ada Six of Wands, kemudian kita punya Nine of Cups, kita juga punya Wheel of Fortune, dan yang terakhir kita punya Eight of Wands gitu ya. Oke, so Pisces atau Pisces, gimana sih kondisi hubungan kamu dengan si dia sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aku melihat sejauh ini sebenarnya masih ada perasaan sayang. Masih ada perasaan cinta di dalam hubungan kalian. Masih ada perasaan terhadap satu sama lainnya, di mana aku melihat kamu dan dia masih mempunyai keinginan, masih mempunyai harapan dan ekspektasi agar hubungan bisa ada perkembangan, agar hubungan bisa berhasil. Definisi berhasil itu relatif ya, bisa aja misalnya kamu sekarang masih PDKT, nah kamu ingin kedepannya bisa pacaran, atau misalnya sekarang lagi pacaran, kedepannya mau agar ada tunangan atau pernikahan. Intinya, aku melihat kamu dengan dia masih menginginkan adanya perkembangan untuk hubungan kalian gitu ya. Memang tidak dapat dipungkiri, aku bisa melihat hubungan kalian kondisinya itu naik dan turun gitu ya. Kadang baik, kadang kurang baik. Kalau lagi baik, baik banget, stabil banget. Tapi kalau lagi kurang baik, bener-bener terbebani banget, berat banget gitu. Cuman untungnya di sini adalah kapanpun hubungan sedang kurang baik, kapanpun hubungan sedang berada di titik yang kurang menguntungkan atau di bawah, ibarat roda kan kadang di atas, kadang di bawah, berputar terus gitu kan. Nah, kapanpun hubungan sedang di bawah, di kondisi yang kurang menguntungkan, aku melihat nanti bisa baik lagi. Sesegera yang memungkinkan bisa membaik lagi. Kenapa bisa membaik? Dikarenakan dari kalian pun masih berusaha untuk berkomunikasi secara solutif, untuk berkomunikasi secara dua arah, untuk selalu mencari penyelesaian, mencari solusi dari setiap permasalahan atau setiap kendala yang ada gitu ya. Um, Ketika hubungan sedang naik dan turun, tidak dapat dipungkiri kamu atau dia atau bahkan berdua itu terkadang ada yang mikir-mikir, aduh kondisi hubungan naik dan turun terus nih, aduh kondisi hubungan apa begini terus sih polanya, mending lanjut atau enggak, satu sisi mau lanjut, satu sisi enggak, satu sisi begini, satu sisi begitu. Nah sebenarnya terkadang aku melihat ada kondisi-kondisi atau pikiran-pikiran atau energi-energi seperti itu, cuman pada dasarnya secara overall kalian masih mempunyai perasaan yang kuat untuk satu sama lainnya, dan kalian masih mempunyai ekspektasi atau harapan positif untuk hubungan kalian, untuk perkembangan hubungan kalian gitu ya. Aku melihat untuk beberapa dari kalian sepertinya ada yang LDR di sini gitu ya, ada long distance relationship gitu ya. Kemudian untuk beberapa dari kamu, aku melihat antara kamu atau antara dia ada yang cenderung suka cari perhatian gitu ya kepada orang lain. Misalnya si doi itu parasnya cantik atau tampan atau ganteng gitu ya, dan dia sadar akan hal itu, makanya dia kayak suka caper gitu loh, kayak suka show off gitu loh. Dan itu terkadang menjadi kendala untuk hubungan kalian. Ada yang terlalu suka caper, cari perhatian karena merasa fisiknya oke gitu, makanya dia menggunakan fisiknya oke sebagai kayak ya udah gue ganteng, gue cantik misalnya seperti itu gitu ya. Kenapa gue nggak show off gitu? Nah, ada energi seperti itu gitu ya, dan itu menjadi kendala gitu. Nah, untuk beberapa lainnya aku melihat em, ada energi yang membanding-bandingkan di sini, membandingkan antara satu dengan si mantan. Contoh, kamu membandingkan dia dengan mantan kamu, atau dia membandingkan kamu dengan mantan dia gitu ya. Ada energi perbandingan di sini. Dia oke sih, dia cantik sih, dia ganteng sih, dia baik sih, tapi kalau dibandingkan sama mantan aku, dia begini, dia begitu. Nah, ada energi perbandingan seperti itu gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita berbicara terkait kondisi hubungan kalian ke depannya akan seperti apa gitu ya. So let's see. Kita punya Five of Cups,
kita punya The Hangman. Oke. Kita punya Queen of Wands. Dan kita punya Seven of Cups gitu ya. Oke. So, Pisces, gimana kondisi hubungan kamu dengan dia untuk kedepannya gitu ya. Aku bisa bilang, kedepannya hubungan kalian mengalami kemunduran gitu. Mengalami kemunduran dibanding kondisi yang ada sekarang ini. Kenapa kemunduran gitu ya? Karena kedepannya aku melihat kalian cenderung banyak merasa lelah, pesimis, emosional, bimbang, tertekan, bingung, merasa stuck hubungannya. Merasa hubungan stuck dan kalian pun stuck, bingung harus ngapain. Jatuhnya bener-bener kemunduran dibanding kondisi yang sebelumnya. Kalau kondisi yang sekarang ini, sebelumnya itu maksudnya sekarang ini gitu ya. Kalau kondisi sekarang ini, kalaupun sedang emosional, kalaupun hubungan sedang naik dan turun, kedepannya masih bisa kalian masih bisa mengupayakan apa namanya perubahan positif atau pembenahan. Tapi untuk kedepannya lebih banyak pesimisme, lebih banyak emosional, lebih banyak rasa lelah gitu. Dalam artian sekarang ini kan cenderung optimis, tapi makin ke belakang cenderung makin pesimis gitu ya. Sebenarnya rasa sayangnya masih ada, rasa cintanya masih ada, kedepannya akan masih ada perasaan terhadap satu sama lainnya. Untuk kedepannya masih akan ada harapan atau ekspektasi untuk hubungan agar bisa berkembang. Hanya saja, kedepannya kan lebih lemes dibanding sekarang ini. Kedepannya lebih kayak capek, lebih merasa stuck, emosional gitu ya. Ini kan Queen of Wands gitu ya, tapi aku mendengar Queen of Swords. Jadi possible, satu sisi kamu mempunyai optimisme. Satu sisi kalian masih mempunyai optimisme. Jadi aku tadi bilang ada pesimisme gitu, tapi sekarang aku bilang optimisme. Maksudnya apa? Kok Andre labil sih tadi pesimis, sekarang bilang optimis? Dalam artinya gini, overall kalian pesimis. Overall kalian pesimis. Kita punya Five of Cups, kita punya The Hangman, kita punya Seven of Cups gitu ya. Cuman sebenarnya dari hati terdalam kalian masih mempunyai optimisme sebenarnya. Dari hati terdalam itu masih punya optimisme. Cuman optimisme ini kalau dibandingkan dengan rasa pesimismenya ini lebih besar pesimismenya gitu loh, ngerti nggak gitu ya. Jadi sebenarnya masih kedepannya itu masih ada harapan, masih mempunyai ekspektasi, masih berusaha optimis agar hubungan bisa berkembang. Tapi kadar optimisme dan kadar pesimismenya itu untuk kedepannya lebih besar kadar pesimismenya gitu, lebih capek, lebih merasa lelah, masih mau jalani, masih mau berusaha optimis, tapi somehow di satu sisi lainnya udah capek, udah pesimis, udah lemah duluan, udah lemes duluan gitu loh. Ada kondisi seperti itu gitu ya. Satu sisi masih ada sisi optimisnya, walaupun kecil, walaupun tidak sebesar pesimismenya gitu ya. Tapi satu sisi lainnya banyak pertimbangan gitu, banyak pertimbangan. Worth it gak sih? Ada prospek gak sih hubungan ini gitu loh. Nah, ada kondisi-kondisi seperti itu gitu ya untuk kedepannya. Nah, karena ini Queen of Wands dan aku juga mendapat channel messages ada Queen of Swords gitu ya. Aku mendapat channel message di mana ada dari kalian yang berhubungan dengan sesama jenis gitu ya, antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Aku hanya menyampaikan pesan atau informasi yang aku dapatkan gitu ya, tidak ada niat untuk menghakimi apapun permasalahan atau skenario-nya gitu ya. Aku hanya manusia, bukan hak atau tempat aku untuk menjudge gitu ya, untuk menghakimi. Tuhan saja tidak pernah menghakimi aku, jadi aku juga berusaha jangan sampai aku menghakimi orang gitu ya. Oke. So, kita punya kartu oracle tambahan, kita punya mental conflict gitu ya. Mental conflict, aku taruh di mana ya? Di sini deh. Oke, di sini. Atau di mana ya? Oke, gini aja. Mental conflict. Kedepannya, kebingungan. Bener-bener bingung gitu loh, konflik batin, konflik pikiran, beban pikiran gitu ya. Kalau kamu lihat ilustrasinya gitu ya, ada orang yang di dalam kepalanya tuh bener-bener mikir banget sampai yang sorry, sampai sampai yang kayak untuk beberapa dari kamu kedepannya saking capeknya, saking
pesimisnya. Walaupun optimismenya masih ada, cuma tadi aku bilang dibandingkan dengan pesimismenya untuk kedepannya, pesimismenya akan lebih gede daripada optimismenya gitu ya. Nah, untuk beberapa dari kalian, untuk kedepannya tuh bener-bener sampai yang saking bingungnya, saking capeknya, saking emosionalnya, saking stucknya, saking tertekannya, itu untuk beberapa dari kalian ada yang sampai sakit kepala, ada yang migrain gitu ya, bener-bener sakit kepala karena pusing menanggapi kondisi hubungan gitu ya. Pikiran kamu atau dia atau kalian tuh bercabang-cabang ke depannya, kayak mau ini tapi mau itu. Bingung harus bagaimana menanggapi situasi dan kondisi hubungan, bener-bener mental konflik. Ibarat kalau aku perumpamakan ya, kebingungan kamu tuh atau saking bingungnya kamu tuh ibarat TV yang TV zaman dulu yang TV zaman dulu yang itu loh yang kalau misalnya tiba-tiba nggak asiknya jadi kayak semut-semut hitam putih gitu loh. Nah, seperti itu gitu loh. Ya astaga, ini kenapa sih suara aku? Maaf ya. Oke, bentar aku harus pause dulu. Oke, kita lanjut. Jadi ya, mental konflik, bener-bener kebingungan ke depannya. Secomplicated itu pikiran, emosi, hubungan kalian gitu ya. Masih berjalan, masih bertahan, hubungan kedepannya masih akan mengalir, masih akan bertahan gitu ya. Hanya saja dalam bertahan ini cenderung diisi oleh ketidakstabilan emosi, pikiran, hubungan, kebingungan, rasa kecewa, rasa lelah, pesimisme yang lebih besar daripada optimismenya, masih punya optimismenya, masih punya harapan dan ekspektasi agar hubungan bisa berkembang, tapi dibandingkan dengan pesimismenya, lebih besar pesimismenya gitu ya, kemunduran hubungan ini. Oke, untuk sarannya kita punya you can't go back to yesterday, be in the present gitu ya. Oke. Oke. You can't go back to yesterday. Be in the present. Dalam artian, kamu, Pisces, aku mendengar Aquarius, jadi pasti kamu berhadapan dengan Aquarius. Ada yang berhadapan dengan Aquarius di sini, gitu ya. So, sarannya adalah untuk be in the present. Hiduplah untuk hari ini. Kedepannya, kekecewaan ini, pesimisme ini, emosional ini, apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah permasalahan atau kondisi yang sudah-sudah, terlepas dari apakah permasalahan ini sudah selesai atau belum, tapi masih terungkit sampai ke depannya. Contoh, ini tanggal sekian, kita hidup di tanggal ini, di hari ini gitu kan. Lalu minggu lalu ada masalah gitu. Nah, terlepas dari masalah ini sudah selesai atau belum yang minggu lalu ini, tapi masih kamu bawa sampai sekarang ini dan itu menjadi kendala gitu. Nah, pelajarannya di sini adalah sarannya adalah apapun yang telah terjadi sebelumnya, kalau sudah selesai, maka sudah. Kalau belum selesai, jangan diungkit permasalahannya saja, jangan diungkit hal-hal negatifnya saja, tapi fokus kepada pencarian solusi. Fokus pada pencarian apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kalian lakukan agar kondisi membaik gitu ya. Hiduplah untuk hari ini. Kedepannya akan bagaimana, kedepannya akan seperti apa gitu ya, tergantung dari apa yang kita lakukan di hari ini. Bagaimana kita menanggapi atau memaksimalkan hari ini. Jangan sampai kita hidup di hari ini, tapi kita malah terlalu fokus ke belakang, ke apa yang sudah-sudah, ke permasalahan yang sudah-sudah, ke luka yang sudah-sudah. Atau terlalu berharap, terlalu hidup ke depan. Aduh, kapan ya ke depannya berkembang, kapan ya ke depannya membaik, tapi lupa kalau kedepannya akan berkembang atau tidak, kedepannya akan seberapa lama atau seberapa cepat berkembang itu tergantung dari hari ini. Jangan sampai lupa untuk memaksimalkan hari ini. Jangan sampai lupa untuk memaksimalkan apa yang ada hari ini gitu ya. Be in the present. Um, Hiduplah untuk hari ini. Apa yang telah terjadi sebelumnya, jadikan pembelajaran. Ambil hikmah dan pembelajarannya. Kedepannya akan seperti apa, you do your best, and let get to the rest, gitu ya. Kamu lakukan terbaik yang bisa kamu lakukan, sisanya biarkan Tuhan atau universe yang membantu kamu, gitu ya. Be present. Hiduplah untuk hari ini. Masa depanmu tergantung dari apa yang kamu lakukan di hari ini. Bukan tergantung dari masa lalumu. Mungkin masa lalu bisa kurang menguntungkan atau kurang mengenakan, kurang menyenangkan. Tapi selalu ada pembelajaran yang bisa kamu ambil dari masa lalu agar sekarang dan kedepannya kamu bisa lebih bijak dalam bertindak, dalam berucap, dalam melangkah gitu ya. So, untuk poin selanjutnya, untuk bagian selanjutnya aku ada informasi-informasi tambahan di mana di sini ada
Inisial bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Bisa saja inisial ketiganya akan keluar, inisial kamu, dia, atau pihak-pihak terkait. Bisa tiga-tiganya keluar, atau salah satu atau salah dua saja gitu ya. Bisa inisial nama pertama, inisial nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, di mana di sini ada zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Pisces, atau zodiak dari pasangan dari doi kamu atau pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa ketiganya akan keluar atau salah satu, salah dua saja. Di sini juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kamu, dengan kalian, dengan hubungan kalian. Bisa saja tanggal-tanggal atau bulan jadian, atau pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun gitu ya. Ada juga bisa dari kamu, dari dia atau pihak-pihak terkait, bisa ketiganya, salah dua atau salah satu saja. Bisa juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan pertama kali PDKT atau kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan kamu atau dengan hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir, baik lagi ini adalah general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan, dan ambil pembelajaran serta hikmahnya. Gitu ya. So, kita mulai aja ya. Terima kasih, alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, kita punya Sagittarius. Oke, Sagittarius. 8 Desember, April, Agustus, M, A, Juli, U, 6, September, 16, Februari, 13, November, September. Aku dapat channel message di mana sepertinya ada yang suka Super Junior di sini gitu ya. Secara lebih spesifik lagi, aku tadi mendengar lagu You-nya Super Junior gitu ya. Ada yang suka Super Junior atau suka lagu You-nya Super Junior gitu ya, atau lagu You dari Super Junior adalah something yang terkait dengan hubungan beberapa dari kamu gitu ya. Scorpio, Januari, Cancer, Taurus, Februari, 12, 28, 2, Desember, Juni, Januari, 17, 28. Aku dapat channel message di mana angka 8 adalah angka yang akan familiar dengan kalian gitu ya, untuk beberapa dari kalian. Bisa tanggal atau bulan atau apapun itu, tapi something about 8, angka 8 gitu ya. 1 Januari, Capricorn, 25 Mei, A, 26
31 J, Cancer, April, P, 29 November, Q. Aku mendengar Pisces, jadi possible untuk beberapa dari kamu ada yang berhadapan dengan sesama Pisces gitu ya. R, Gemini atau Gemini, P, Juni, Cancer, E, 12 Agustus, Virgo, 4 W, Desember, H, dan terakhir kita punya 7 gitu ya. So, Pisces, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau perkataan yang menyinggung kamu. Aku tidak ada niatan seperti itu. Sekali lagi aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.